Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur, Pak. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini kita bersyukur kepada Allah. Allah bangunkan kita subuh ini. Ada tadi malam orang yang ditidurkan oleh Allah tapi tidak bangun lagi. Tidak bangun lagi. Maka orang pasang bendera kuning. Ini lama, abadan-abadan. Awalnya ada, akhirnya tidak ada. Kalau orang ini tadi berangkatnya bawa iman amal, maka selamatlah dia. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tadi malam orang yang tidur, lalu Allah bangunkan juga dia. Bangunkan dia. Orang ini diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa taat dengan perintah Allah. Dia bisa melangkahkan kaki menuju rumah Allah, menuju panggilan Allah. Itu sholat subuh secara berjamaah. Ini suatu karunia yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang mampu tadi, Pak. Nah, ini manusia-manusia dipilih oleh Allah. Bisa duduknya orang ini untuk mengucapkan Allah, 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 ini luar biasa, Pak. Maka ada orang yang tadi tidur juga. Tidur, lalu dia bangun. Tapi dia bangun tidak menuju panggilan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah. Ketika panggilan Allah datang tadi untuk sholat, dia tidak datang, tidak hadir. Bangun juga, Pak. Nah, bangun juga. Ada yang orang bangun tadi langsung pergi ke pasar dan sebagainya. Dan ada lagi yang belum bangun. Nah, kita ini sudah melaksanakan sholat, melaksanakan perintah Allah, dia belum bangun. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara-perkara iman. Nah, perkara iman. Jadi iman ini sangat penting. Nah, makanya baginda Rasulullah SAW ini berjuang atas iman ini 13 tahun di Mekah. Bagaimana para sahabat ini, nah, imannya ini kuat. Imannya tadi kuat. Masuk tertajam ke dalam hatinya. Maka ketika agama ini dibentangkan, sahabat ini tidak ada yang mundur ke belakang. Nah, jadi ulama sampaikan iman ini umumnya dibagi di 3.
Ada iman para nabi, para anbiya. Ini imannya terus meningkat, naik terus, Pak. Tidak pernah surut ke belakang, terus naik, diuji oleh Allah terus. Bagaimana nabi-nabi dahulu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang nabi tadi, Pak, menyampaikan ini agama ini ratusan tahun. Anak dan istrinya tidak ikut. Tetapi apakah para nabi ini gagal? Tidak, dia terus mengajak manusia ini untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi Nuh alaihi wasallam. Terus nabi-nabi berikutnya terus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana imannya mantap. Maka iman kita ini diperbaharui terus. Jadidu imanakum. Ini perbaharui terus iman kamu. Nah, tingkat iman yang kedua itu tingkat iman para wali. Nah, para wali ini ulama sampaikan, Syekh Abdul Qadir Jalani ditanya oleh muridnya. Nah, ketika kapal Syekh Abdul Qadir Jalani ini rahmatullahi ini bersandar, Pak, di dermaga. Ini syarat dengan penuh barang. Maka datanglah seorang murid yang mengatakan, nyampaikan bahwa kapal Syekh ini terbakar habis semua. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullahi itu nunduk dia. Maka dia ucapkan alhamdulillah. Maka yang nyampaikan tadi merutuk dia, Pak. Kok barangnya habis semua, berita ada enak ini, kok diucapkan alhamdulillah. Bukan innalillah. Seharusnya innalillah. Nah, tidak lama kelamaan berita ini tadi rupanya salah, Pak. Yang terbakar itu bukan kapal Syekh tadi, tetapi kapal orang lain. Maka dia merasa bersalah, datang lagi kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya Syekh, mohon maaf, mohon informasi yang saya sampaikan tadi salah. Ternyata yang terbakar tadi bukan kapal Syekh, kapal orang lain. Maka Syekh merunduk lagi dia. Alhamdulillah. Maka orang yang nyampai dia bertanya, Syekh, tadi berita pertama tadi itu berita duka. Berita ada enak disampaikan. Kok Syekh bilang alhamdulillah. Terus berita yang kedua ini berita enak, berita gembira. Senang. Kok Syekh bilang alhamdulillah. Maka Syekh jelaskan. Tadi waktu disampaikan berita duka, berita ada enak diterima oleh manusia. Maka saya merunduk ke bawah, saya lihat hati saya. Apakah hati saya berubah? Ternyata hati saya tidak berubah, kata Syekh. Maka saya ucapkan alhamdulillah. Jadi yang kedua dia datang berita apa? Berita kesenangan, gembira, Pak. Maka saya merunduk lagi ke bawah, saya lihat hati saya. Apa hati saya ini berubah? Maka hati saya juga tidak berubah. Maka saya ucapkan alhamdulillah. Ini iman, tingkat iman para wali. Datang dunia kepada dia, itu tidak kesan dia, Pak. Dan dunia pergi kepada dia, juga dia tidak kesan. Nah, bagaimana dengan iman kita? Ini tingkat iman para wali. Nah, bagaimana dengan iman kita? Panggilan Allah, hayalal sholat. Subuh ini berat, Pak. Subuh ini berat. Ini alhamdulillah ada di antara kita ini anak-anak muda perjuang subuh. Nah, dia pindah dari masjid ke masjid untuk meramaikan masjid, meramaikan mushola,
untuk ngajak pemuda-pemuda ini, nah orang kampung untuk apa? Untuk meramaikan daripada masjid rumah Allah. Untuk sholat subuh berjemaah. Ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tingkat iman yang ketiga itu tingkat iman kita. Nah, tingkat iman kita ini ulama sampaikan jangankan naik turun, keluar masuk. Kalau naik turun masih dalam posisi iman. Nah, ini keluar masuk. Takut-takut dia pas keluar Allah cabut nyawa kita. Apa ciri kita ini keluar iman? Ciri-ciri sudah kasih tahu ketika kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pemuda yang lagi mabuk. Ini imannya keluar, Pak. Ada orang yang lagi tidak mentaati Allah, tidak menjalankan perintah Allah, malah kan larangan daripada Allah dijalankannya, ini imannya keluar. Maka ketika Jumat itu disampaikan terus oleh khotib. Ittaqullah hatukati wa antum muslimun. Dijelaskan lagi, marilah kita ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sebenar-benar takwa. Apa itu takwa? Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Ini setiap hari Jumat disampaikan khotib. Takwa itu jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Terbalik pula, Pak. Perintah tidak dikerjakan, larangan malah dikerjakan. Nah, tingkat iman kita tadi keluar masuk. Kapan dia keluar? Ketika kita ini tidak menjalankan perintah Allah, menjalankan larang. Apa yang dia Allah larang dan Rasulnya itu, nah yang itu yang kita kerjakan. Allah melarang kita untuk apa? Jangan minuman keras. Malah minum dia. Malah mabuk dia. Jangan makan narkoba. Dia makan itu narkoba. Ini keluar dia. Ada orang yang mati dalam keadaan mabuk, ada. Itu kita dengar di TV. Ada pemuda-pemuda yang lagi minum minuman oplosan, maka dia meninggal dunia. Maka jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini terus meningkat keimanan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang masuk Islam di depan Nabi. Nah, masuk Islam di depan mengucap 2 kalimat syahadat itu di depan Nabi. Nah, setelah itu dia katakan bahwa saya itu adalah orang beriman. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah SAW, jangan kata dia itu orang beriman, tapi dia itu orang Islam. Kenapa? Karena iman itu belum masuk dalam hatinya. Di mana letak iman? Di hati. Waktu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini iman. Ini baru coba di lisan. Pelaksanaannya belum. Maka di tempat kita itu ada teman-teman namanya Mu'alaf Center. Orang yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat tadi, bagaimana peningkatan daripada ibadahnya. Nah, buah daripada iman tadi apa? Amal. Kalau ada nyatakan diri dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab, beriman rukun iman itu ada 6. Tetapi tidak mau ikut perintah Allah. Nah, sunnah-sunnah Nabi ini tidak mau. Padahal salah
Untuk menuju Allah ini harus ikut baginda Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Ini iman. Muhammad Rasulullah adalah amal. Kenapa kita sholat? Ya Nabi kita sholat. Kenapa orang berhaji? Ya Nabi itu berhaji. Kenapa orang umroh? Kenapa kamu sholat berjamaah ditanya? Nabi itu sholatnya berjamaah. Nah kalau kita tidak berjamaah, ikut siapa? Nah contoh daripada amal itu Rasulullah. Maka kita banyak berselawat kepada Nabi. Nah kita ini terus Pak. Bagaimana cara ibadah ini ikut Rasulullah. Maka insya Allah kata ulama itu kalau kita ikut Nabi ini selamat. Nah, umat akhir zaman ini jauh daripada Nabinya. Dikirim Nabi tidak ada lagi. Walaupun umat ini mungkar semua Pak. Allah tidak kirim lagi Nabi. Agama ini sudah sempurna. Tinggal kita jalankan baik. Kalau orang anu kantor itu, ini bahan nih, bahanlah sudah nih selesai nih, tolong fotokopikan. Mudah ngamalnya. Jangan bikin konsep lagi. Nah, amalkan be yang ada nih. Sudah sempurna. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perkara inilah Allah utus kekasih-kekasih Allah. Manusia-manusia pilihan. Untuk apa? Untuk ambil kerja agama. Seluruh para nabi, para anbiya, tanggung jawabnya dengan agama. Makanya habis-habisan Pak. Waktu, diri dan harta. Ini dia korbankan untuk agama. Kalau tidak ada orang yang menyampaikan agama ini, kita kini ini sudah nyembah batu, nyembah patung gitu nih Pak. Ada manusia yang menyampaikan agama ini. Para nabi dikirim oleh Allah untuk sampaikan ini agama. Kepada siapa? Kepada umat. Kalau kita ketemu kawan, lama tidak ketemu, apa kabar? Baik, alhamdulillah, punya anak, punya kerja di mana? Ditanya kerjanya Pak. Tapi ketika kita punya nabi tidak pernah apa kerja nabi kita. Kamu punya nabi, punya. Cinta dengan nabi, cinta. Ada bukti. Cintanya itu harus ada bukti. Apa kerja nabi kita? Apakah zikir terus? Apakah baca Quran terus? Nabi itu bagaimana amalnya? Apakah cukup di situ? Tidak. Nabi nyampaikan agama. Nyampaikan agama. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Ini maksud namanya Pak. Nah kita ini kalau tidak ada masuk risau Nabi tadi Pak. Nabi ini ada risau namanya. Nah, kalau kita tadi sholat, itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita zikir, itu juga untuk diri kita sendiri. Baca Quran, dan sebagainya. Tetapi ketika kita ngajak manusia untuk taat kepada Allah, ini adalah bantu agamanya Allah. Bayangkan satu orang yang tadi Pak, lagi senang makan daripada yang dilarang oleh Allah, ini stop dia. Dari tadi cinta dengan narkoba, ini cinta dengan masjid. Nah ini terus berlanjut nanti. Nah sifat daripada orang taat ini bagaimana dia ingin keluarga dia taat. Nah maka dia pengen nanti lahir keturunan dia orang-orang taat. Maka diarahkan, maka anaknya sudah diarahkan masuk pondok pesantren. Nanti akan lahirlah anak-anak hafiz Quran. Nah,
Lahir anak-anak hafiz Quran, orang-orang yang berilmu. Gitu. Nah, kerja Nabi kita itu apa? Mendakwahkan agama, nyampaikan agama. Kalau risau Nabi, pikir Nabi tidak masuk dengan kita, anak darah daging kita sendiri tadi yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mikirkan itu dak. Maka ayahnya berangkat sholat, ayahnya berangkat ngaji, ayahnya berangkat berzikir, ini darah daging dia tidak pedulikan. Apalagi dia mau mikir orang lain. Kenapa? Risau Nabi tadi, pikir tadi, Pak. Ini belum masuk dalam hati. Nabi itu umati. Sayang dia kepada umat. Cinta dia kepada umat. Menangis dia ketika umat bermaksiat. Nangis dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Neteskan air mata dia melihat apa? Melihat umat ini dalam keadaan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi darah daging kita. Anak dan istri kita ini, keluarga kita ini yang masih ada tidak taat kepada Allah, ini tidak risau kita, Pak. Ditamsilkan ulama sampaikan, Pak. Maka kita ini masing-masing kan punya HP semua, Pak. Punya HP semua. Datang panggilan mendadak dengan kita. Disampaikan. Apa disampaikan itu berita-berita duka. Bahwa anak bapak itu posisinya sekarang di rumah sakit. Dalam keadaan ya sekarat. Ini di mana kamu dapat nomor saya? Saya, Pak, nemu dia di jalan habis kecelakaan. Maka saya ambil HP-nya, saya lihat mana nomor-nomor yang sering dihubunginya. Maka itulah saya tekan nomornya, Pak. Ternyata ini nomor orang tuanya. Yang sering dihubungi oleh anak ini. Apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya, Pak? Ketika berita ini disampaikan. Maka orang tua ini mulai gelisah hatinya. Di mana posisi anaknya? Ditanya. Sekarang di rumah sakit. Nah, ayah ibu nih mulai cari perlengkapan ke rumah sakit. Tadi yang biasanya pakai sendal, tidak pakai sendal lagi. Biasanya ayahnya pakai peci, tidak pakai peci lagi. Lupa semua. Kenapa? Ada kekasih. Ada yang dicintainya nih, Pak. Ini berada dalam keadaan sakit. Maka dia berangkat ke rumah sakit. Ada mobil, tidak ada mobil, ada motor, tidak ada motor. Dia berusahakan dia sampai ke rumah sakit. Maka yang biasa ibunya pakai kerudung lupa pakai kerudung. Yang bapaknya pakai sendal lupa pakai sendal. Kenapa? Hatinya. Maka setelah sampai dia itu dilihatkan anaknya terbujur, Pak. Ini tidak boleh diganggu kata dokter. Ibu bapak mohon. Ibu bapaknya tidak boleh, Pak, diganggu. Mau nangis dia di situ nangis, ibunya nangis, bapaknya nangis. Kenapa? Sang buah hati dalam keadaan. Maka ini berlanjut, Pak. Satu hari belum juga sadar. Anak kesayangan dia ini satu hari belum juga sadar, masih terbaring dalam ruangan ICU. Maka hari berikutnya ini badan orang tuanya sudah mulai lemah. Mato yang tadi dibawa tidur tidak mau tidur lagi. Yang tadi biasa makan enak, ini tidak bisa lagi makan. Diantar saudara tetangga melihat ke dia, bawa makanan kesukaan dia. Makan, Bu, nampak ibunya sudah pucat. Tidak selera makan.
Yang sakit itu siapa? Anaknya. Kok ibu yang tidak bisa makan? Kok ibu yang mata yang sudah cekung, makan tidak selera, minum tidak selera? Ini apa? Hatinya. Fisiknya sehat, tapi hatinya. Maka sudah berapa hari, ini badan semakin lemah. Semua alat dipanggil, dokter pasang semua alat. Dari kepala, dado, ini semuanya, selang-selang dipasang semua. Nah, ini penderitaannya belum seberapa. Orang tuanya sudah begitu tidak tahan melihat anaknya. Azabnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih pedih daripada itu, kata Rasulullah. Satu orang, Pak, nah, yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu ini belum berapa. Nanti di padang mahsyar, ibu itu berdiri di atas bayinya. Bayangkan, Pak. Kenapa azab Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang seperti tadi itu, Pak. Nah, bagaimana kita tanda kita sayang dengan keluarga kita, maka ajak dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ajak dia taat tadi, maka lebih pedih daripada itu, Pak. Nanti di akhirat nanti. Perjalanannya masih panjang. Orang sekarang enak bae sekarang. Nah, hidup di dunia sesuka hati kamulah, yang halal, yang haram, yang punya orang lain, gitu. Sudah berapa banyak kita lihat saudara-saudara kita diantarkan ke dalam kubur itu tiap hari. Apa yang kamu dapat di dunia ini? Dunia itu yang kita dapat cuma 3 lembar kain kapan, Pak. Itulah yang kita cari 60-70 tahun yang kita bawa masuk dalam kubur. Siapa yang paling banyak hartanya di dunia ini? Siapa yang paling sedikit hartanya di dunia ini? Tinggal lembar kain kapan dibawa masuk ke dalam kubur. Hari demi hari kita mencari dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang dijadikan malam, malam dijadikan siang untuk mencari kehidupan dunia ini, yang halal yang haram tidak tahu lagi kita. Yang kita dapat cuma 3 lembar kain kapan. Maka selagi kita ini, Pak, masih sehat badan kita, masih kuat kita ini, maka kita ajaklah daripada ahli keluarga kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda bapak sayang dengan apa? Dengan keluarga itu ajak taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu, Pak, ada 2 di dalam diri manusia ini. Nikmat zahir dengan doa batin. Nah, yang nampak ini, Pak, kenapa kita ini bekerja untuk ngisi nikmat batinnya? Istri, anak kita butuh makan. Maka kita bekerja. Nah, bekerja ini cara ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bekerja ini orang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Bawa pulang ke rumah, duit itu duit yang tidak halal, Pak. Untuk dijadikan makan anak dan keluarga kita. Maka kok susah nian didik dia nih. Masuk ke pondok balik pula dia nih. Halal dan thayyib. Ini yang masuk keluarga kita tuh hati-hati. Nanti imbasnya banyak. Nah, maka kita mencari daripada tadi fisiknya, Pak. Bagaimana ini sekarang? Corona. Ini Allah kirim, Pak. Allah ngirimnya. Nah, nikmat iman, nikmat amal. Nah, kita ini iman amal ini digandeng. Kalau kita nyata diri iman, itu ada amal, Mbak.
Kalau orang tuh bilang dia beriman dan beramal itu, di mana Pak? Kalau kita tanya, saya ini orang beriman, tapi tidak ada amal. Sholat tidak. Sholat itu, kata Nabi, kayak kepala dengan badan. Orang tua kita sering nyampai, nak, sholat itu tiang agama. Barang siapa yang tidak sholat, dialah meruntuhkan agamanya. Ada tak keluarga kita yang tidak sholat? Jadi, inna sholat tatanha anil fahsya'i wal munkar. Ini, kenapa banyak perbuatan mungkar nih? Orang Islam tidak sholat. Keluarga kita tidak sholat. Yanglah sholat juga ditanya juga lagi. Yanglah sholat ditanya juga lagi. Hah? Kata Nabi, ada orang maling dalam sholat. Hah? Siapa itu? Orang yang tidak menyempurnakan sujud dengan rukuknya, rukuk dan sujudnya. Kayak kata orang itu, kayak ayam matu. Cepat. Tidak sempurna rukuk dan sujud. Orang ini orang lo sholat ditanya juga lagi. Apalagi yang tidak sholat. Jadi kita pening gini nengok ngapalah macam ini dunia nih. Amal. Amal. Maka Nabi itu di mana bikin amal? Di Madinah Munawwarah. Kenapa orang datang ke Madinah? Kalau dulu orang datang ke Madinah itu bukan ingat bangunan-bangunan itu, Pak. Lihat kehidupan para sahabat. Kehidupan para sahabat. Orang datang bagaimana sahabat? Rindu dengan kehidupan sahabat. Amal hidup. Tidak ada orang yang balik itu, laki-laki balik itu di zaman sahabat, itu tidak ada yang tidak sholat berjamaah. Datang semua, kecuali yang uzur. Nah, ada rusuhnya. Semuanya datang semua. Nah, di situ Nabi tahu. Ada dua sholat. Manusia tidak datang. Sholat subuh dengan sholat isya. Maka kata Nabi, ini orang munafik. Itu di zaman sahabat, zaman Rasulullah. Dia tidak hadir di salat subuh, salat isya. Orang munafik itu orang Islam. Nah, lingkungan kita sendiri, tapi dia tidak 100%. Ini di zaman Nabi, sampai zaman kita sekarang. Maka jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sholat. Nah, kalau saya sering Pak, biar kadang cepat nyambung itu, maka sholat itu orang Islam ini berpegang teguh itu dengan 5 perkara. 5 perkara ini agama. Nah, agama ini dipegang macam ini nah. Nah, ini agama saya pegang dengan 5. Yang pertama, nah, kalau kita tidak punya harta, ya, bisa tidak berangkat menunaikan rukun Islam, naik haji? Ya Pak, tidak bisa Pak, ke situ nak pakai ongkos. Naik pesawat, nak makan, tinggal di hotel. Kalau tidak ada duit, bisa tidak berangkat? Tidak bisa berangkat. Maka hilang 1. Hilang 1 nih, kata Allah, tidak apa-apa kalau tidak mampu. Maka masih Allah maafkan di sini Pak. Tinggal 4. Yang berikutnya apa lagi? Zakat. Kalau harta dak kati, apa yang nak dibayar?
Tidak apa-apa juga. Malah Allah kasih kamu tuh jadi terima zakat. Orang yang tidak punya harta tadi dijadikan penerima zakat. Hilang lagi. Tinggal 3. Hah? 3 lagi nih. Puasa. Orang Islam pakai tabir. Hah? Bulan puasa Ramadan. Makan dalam. Ya? Kita lihat warung-warung itu pakai tabir. Isinya apa? Orang Islam. Itu Pak. Puasa. Kalau badan sakit. Badan kita ini sakit. Kalau puasa tidak bisa. Ada orang puasa langsung kambuh penyakitnya. Maka orang ini masih dimaafkan oleh Allah. Ini Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Maka kamu tidak apa-apa puasa. Tidak puasa. Bayar fidyahnya be. Jalan solusinya itu ada dikasih Allah. Hilang. 3 hilang nih. Tinggal 2. Ini agama dipegang nih. Tengok pula orang ini tadi. Solatnya. Solat tak dia. Kalau dia tak solat, lepaslah agamanya. Tak terpegang lagi dia Pak. Baru percaya Pak. Ya. Tanya dengan kawan kita yang non muslim. Siapa yang menciptakan langit? Dia bilang Allah. Lepas agama. Nabi katakan lagi orang yang sholat itu seperti kepalanya dengan badan. Ada tak bapak tengok, saudara-saudara tengok orang tak punya tangan? Ada. Masih juga dia berjalan. Ngetok rumah kita, tok-tok, assalamualaikum, tengok tangan tak ada. Bangga kita enggak ngasih duit. Ya, ngasih duit, Pak. Tengok tangannya yang tak ada. Nah, bapaknya keluar. Besoknya datang lagi orang ngetok-ketok, tengok kaki yang tak ada. Ibunya yang keluar. Kasih lagi duit. Yang hari berikutnya ngetok-ngetok lagi, orang kepalanya udah ada. Mau ibu, mau bapak, itu lari semua. Ya? Pernah lihat orang tak katik kepalanya? Ini apa Nabi katakan pentingnya sholat itu. Jadi tidak mungkin kalau orang Islam tidak sholat. Kepala dengan badan. Tidak mungkin hidup lagi orang itu. Jadi yang terjadi ini jelas. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kemungkaran-kemungkaran banyak ini, kitalah penyebabnya. Maka kita bergerak sekarang. Ajak yang muda, ajak orang tua, sama-sama tua. Ini untuk bagaimana? Amal. Balik lagi kita. Ketika ketemu zaman nanti, kata Nabi, nah, zaman kita ni disebut Nabi. Hutbud dunia. Manusia cinta kepada dunia dan takut dengan kematian. Berlomba-lomba untuk mencari dunianya, Pak. Lupa kepada Allah dan Rasulnya dan takut dia mati. Nak kemana kita lari tetap mati. Tapi apa yang kita persiapkan? Persiapkan iman dan amal untuk mati. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anak muda, Pak. Anak-anak muda. Jadi kalau kita punya anak, boleh kita seru dengan kawan-kawannya.
Nah, ini bergerak daripada dia nanti anak-anak ini yang tadi anak-anak muda ini arahnya. Nah, ini sekarang begitu banyak, Pak. Nah, kemarin saya bergerak ke Sengeti. Itu ada berapa 4 orang apa 3 orang itu pemakan narkoba semua, Pak. Istri dia nangis, datang. Saya sudah lama berkeluarga, Pak. Rasa tidak punya suami. Suami keras, ringan tangan. Nah, nafkah tidak dia. Bahkan duit dia sendiri yang diambilnya. Kenapa? Dia terjebak dengan barang haram. Sekarang dia sudah kembali, Pak. Sudah kembali. Nah, sudah taat, sudah kembali rumah Allah. Nah, inilah kita kerja door to door, kita cari, Pak. Nah, kalau panggilan untuk azan ini dah. Apalagi undangan, diundang pakai kita undangkan untuk ini nanti ada Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, aja datang. Tidak datang. Yang datang itulah orangnya. Gitu. Maka kita jemput dia. Kita bujuk, kita rayu dia. Nah, bagaimana akhlak tadi? Jadi iman, amal. Nah, kalau Bapak pengen tahu amal saya selama ini sudah berbuah atau belum? Kalau buah daripada iman itu amal. Kalau buah daripada amal apa? Akhlak. Nih, ngomong terus. Tapi masih banyak orang tersakiti. Jangan ke orang lain, keluarga kita tadi. Mulut kasar, keluar kotor, istri dihina, anak dihina. Apalagi tetangga. Apalagi orang lain. Atasan, bawahan, semua. Aku Pak, ya bos aku. Gini apa? Akhlak. Jadi kalau mau melihat diri kita, apakah ibadah saya selama ini berbuah atau tidak, lihat akhlak. Kalau akhlak belum berubah, ini tanya lagi amal kita. Ada yang salah mungkin dalam amal saya. Apa sholat saya selama ini istinjanya tidak betul? Apa sholat saya selama ini uduknya yang tidak betul? Apa makanan yang saya bawa ini pertanyakan lagi, Pak. Kenapa? Akhlaknya belum berubah. Masih apa? Masih kotor. Anak kepada bapaknya masih melawan dengan orang tuanya. Orang tuanya nangis. Ibunya nangis. Berangkatlah dia sholat subuh. Kemana-mana sholat subuh. Tapi orang tuanya apa? Menangis buat dia. Akhlaknya buruk. Jadi kalau kita sudah mulai beramal ini, mau tahu buahnya, maka kita perbaiki daripada akhlak kita. Nah, dengan orang tua itu datang, bapak capek Pak pijit kakinya. Allah. Nah, ikram memuliakan daripada siapa? Orang tua kita. Ini tidak dengan orang tua malah bentak-bentak. Nah, kita pijit dia, orang tua senang. Apalagi nengok anaknya tahan, Masya Allah. Tidak usah dikasih hasil apa-apa dengan orang tua itu. Dia nengok anaknya, dia senang dia. Anak dia taat, datang. Masya Allah. Bangga dia, Pak. Nah, maka itu akhlak. Nah, kita sama-sama yang muda juga kan. Sama-sama kawan itu akhlak. Nah, jangan kita lah nantilah ini, akhlak baik Nabi itu dengan orang kafir, orang Yahudi itu. Orang Yahudi meninggal, Pak. Nabi nangis. Sahabat tanya, ya Rasulullah itu orang Yahudi. Apa nangis? Aku belum menyampaikan agama dengan dia. Sehingga dia sudah diambil Allah duluan. Nah, kita macam itu tadi. Kawan-kawan kita tadi yang belum ke masjid, nah kita ajak, kita rayu dia. Tapi dengan akhlak. Merayunya tadi, membujuknya dengan akhlak. Apa yang dicontohkan Nabi tadi. Nah, dengan lemah lembut. Nah, gitu. Kita bujuk, kita rayu. Ini satu orang, saya bilang satu orang, nanti subuh berikutnya bawa satu orang lagi. Kalau hadir malam ini hadir subuh ini berapa orang hadir? Orang 50, subuh besok sudah bisa orang 100. Nabi itu perjuangan agama itu yang pertama orang dekatnya, Pak. Tidak banyak orang Islam dulu, sedikit. Tapi ajak lagi. Ketika Umar masuk Islam, maka dia langsung. Gitu.
Nah, kita tadi seperti itu juga. Nah, ini contoh dakwah Nabi gitu. Ajak lagi temannya tadi. Masing-masing orang ini punya teman. Tanda sayang kita dengan teman, ajak dia. Nah, kalau sekarang 50, berarti subuh minggu depan itu sudah 100. Subuh minggu berikutnya sudah berapa itu? Nah, maka ajak. Ya. Nah, ini kerja Nabi. Kerja Nabi itu ngajak manusia lain itu taat. Nah, jangan kamu lah, saya. Jangan, orang Islam tidak ada seperti itu. Ya. Orang Islam itu selalu menyambung silaturahim. Nah, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita ajak ya. Kita ajak daripada teman-teman dekat kita, teman kuliah kita, teman sekolah kita, nah teman kerja kita, ini kita ajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga orang tua, untuk orang tua ini kita ikram. Jadi dengan orang tua jangan kita dakwahkan dia. Tak laku dakwah anak ke orang tua itu. Nah, dengan orang tua ikram. Diambil hatinya dia. Apa yang orang tua senangkan itu yang kita kerjakan. Nah, aduh, mulai baru kita sambil mijit dia, dia belum ke masjid Pak, kita besok ke masjid Pak. Itu. Nah, cara dengan orang tua akhlak. Nah, maka kita banyak berbagi dengan orang tua itu tadi. Nah, dapat rezeki dengan orang tua. Nah, itu senang dia. Nah, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini belajar nyampai, Pak. Nah, belajar nyampai ini biasa banyak salahnya. Nah, salah itu kepada Allah saya mohon ampun. Salah sampai dengan bapak-bapak saya mohon dimaafkan. Nama orang belajar, Pak. Nah, anak tuh jatuh dia, Pak, berjalan. Tidak tersakit dia, bangun lagi ya. Jalan lagi dia, Pak. Nah, jadi jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sangat bangga nih dengan anak-anak muda, dia pindah dari masjid. Dan dia ada ini Pak, ini puasa sunnah. Nah, puasa sunnah Senin Kamis. Nah, ini dia berbuka juga di masjid ke masjid. Nah, insya Allah kita orang Islam ini banyak sebenarnya Pak, yang mau berimpak bersedekah. Donaturnya sudah ada. Nah, dia sudah. Nah, tinggal kita orang-orang tua ini bagi mendukung. Mendukung ini, nah maka kita dukung daripada anak-anak muda ini untuk bisa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, kita subuh ini jadi amal ibadah kita semua, Pak. Ini yang menyampaikan baik, karena yang mendengar juga baik, yang lebih baik lagi yang ngamalkan, menyampaikannya kepada orang lain. Nah itu. Saya tutup doa dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallazati hamma yasifun, wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.